Hai semuanya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Hopefully teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Meskipun dilanda banyak mungkin masalah, tantangan ya teman-teman, tapi harus tetap semangat teman-teman. Yay. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama praktisi kuliner nih teman-teman. Dan beliau ini adalah sosok yang humble dan senang banget untuk sharing-sharing. Jadi teman-teman harus banget untuk ikutin. Yay. Halo, hard to spell my name. Iya, sampai susah nih saya sebutnya juga. Halo, Kak Iren Yulita. Salam kenal ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini aku akan mengundang seseorang yang bernama Bro Yohanes Ken, teman-teman. Jadi Bro Yohanes Ken ini, yes, halo Vivi, lama nggak ketemu. Jadi Bro Yohanes Ken ini adalah seorang influencer atau food blogger, bisa dibilang gitu juga nih teman-teman. Yes, bentar ya teman-teman. Gak bisa dibalikin, oke. Balikin lagi. Nah, jadi hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih bikin konten yang menarik, bagaimana sih supaya mendapatkan engagement yang lebih banyak juga. Karena kalau teman-teman coba lihat ya, belakangan ini Instagram itu agak sulit untuk lebih banyak engagementnya gitu. Termasuk saya pun mengalami juga. Biasanya yang lihat story lebih banyak, sekarang udah lebih sedikit. Terus kayak untuk yang feed-nya juga kurang lebih begitu juga teman-teman. Nah, jadi kita mau belajar hari ini untuk ke arah gimana sih supaya kita bisa meningkatkan hal-hal yang lagi menjadi tantangan kita tersebut gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung undang aja Bro Ken. Yeay. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget untuk tanya atau komen. Bro Ken, halo. Halo bro, apa kabar? Thank you. Baik. Bro, gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Yes. Hari ini ngapain aja bro kalau boleh tahu? Hari ini keliling ke Gading Serpong kita. Wih, sama itu ya? Sama bro drummer kuliner ya? Apa? Enggak. Oh, lain. Sendiri, jalan sendiri. Okay. Kenal ya? Jadi si Komaksi itu main Ya. drum kan? Aku juga Ya. pemain drum. Oh gitu, bareng ya? Sama Grace ya? Iya, sama Grace juga. Jadi kita, maksudnya kenalnya karena pernah pelayanan di satu gereja yang sama sih. Oke, Gitu. mantap. Kalau Grace itu guru les dulu, zaman dulu banget. Oh iya. Grace itu bareng sama saya. Oh, jadi maksudnya gimana? Pelayanan bareng satu gereja atau seperti gimana? Ya, dia sering pelayanan di tempat saya. Oh, ya ampun, dunia sempit juga. Iya. Oke. Siap. Nah, ini udah lumayan banyak nih Bro Ken yang bergabung. Siap. Yes. Halo teman-teman, hari ini Bro Ken, Big Tami Kuliner akan sharing-sharing nih bareng kita. Oke, mungkin kita boleh perkenalan sedikit kali ya, Bro Ken. Ya. Kesibukannya sekarang ngapain aja sih, biar teman-teman lebih kenal. Oke, wah ini ada suhu saya baru mampir nih, kuliner kota Jakarta. Bang Ade, apa kabar Bang Ade? Thank you. Ya, saya sekarang ini sebagai konten kreator dan juga memiliki satu perusahaan IT, bergerak di bidang IT.
Dan Wow. sebagai konten kreator juga saya menjadi konsultan untuk beberapa kuliner ya, perusahaan kuliner. Wow. Jadi benar-benar memang berkecimpungnya itu di bidang konten kreator ya. Dan Sekarang fokusnya di situ lebih banyak. wow. Jadi teman-teman nggak salah nih kalau mau tanya-tanya, mau komen nih teman-teman, karena praktisinya memang ada di sini, lagi menyiapkan waktu, jadi teman-teman boleh nih untuk lebih aktif ya. Bro Ken, nih ada Yes, yes. komentar, aku bacain dulu ya. Untuk Ya. terkenal, produk kita harus clickbait kayak clickbait YouTube atau seperti apa nih, Bro Ken? Mungkin maksudnya boleh dijelasin lagi Nah, pertanyaan makanya. hard to spell my name. Tolong di spesifik. Apakah ini di Instagram atau di mana? Biar Bro Ken Hai bisa Cici bantu. Grace, apa kabar? Ada Grace juga mampir. Ini Oi. salah satu singer. Udah ada Oh, albumnya juga. singer. Yes. Uh, Bro Ken ini ada pelayanan juga kah di Praise and Oh Worship iya. atau Saya bukan di Praise bagian? and Worship, kebetulan saya di pastoral ya. Oh, pastoral. Ya ampun, keren. Yes, yes, yes. Jadi berkat selalu, Bro Ken. Ya ampun, Amin. keren. Oke, sama udah nanti kita sambil tunggu penjelasan dari Hard to Spell My Name. Nah, Yes. kita lanjut lagi. Oke, Bro Ken boleh tahu nggak sih latar belakang pendidikan atau pekerjaannya tuh apa sih sampai bisa akhirnya nyemplungnya ke konten creator nih? Pendidikan mah jauh. Saya seorang insinyur. Kalau Wow. pendidikan gitu. Kalau sebelum jadi konten creator ngapain dulu nih, Bro? Kalau boleh tahu. Saya memang bergerak di bidang F&B. Sebelumnya saya di di FMCG. Lalu dari 2009 saya di bidang F&B. Wow, 2009. Oke, berarti udah Ya, cukup lama ya, Bro Ken? untuk F&B udah lama. Cukup lah. 2009. Iya, 2009 sekarang udah 2021. Ya ampun. Ya, kurang lebih 11 tahunan lah. Iya. Oke. Nah, ini udah ada komentar lagi dari Hard to Spell My Name. Katanya kita harus pasang judul clickbait gitu. Mungkin untuk di Instagram aja ya, kita coba jawabnya ya, Bro Ken. Jadi aku ulang pertanyaannya. Untuk terkenal, produk kita harus clickbait kayak clickbait YouTube nggak? Kalau misalnya kita pasang di Instagram, Bro Ken. Atau berbeda? Sebenarnya sih tergantung ya, nggak ada satu keharusan seperti gimana. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bikin orang penasaran kan untuk melihat konten kita. Kurang lebih sih seperti itu. Clickbait itu kan sebenarnya hanya untuk bikin orang penasaran kan. Apa sih Yes. sebenarnya? Nah, sebenarnya hanya itu sih. Jadi nggak ada satu Yes. keharusan harus seperti itu, nggak ada. Karena kayaknya sekarang memang kita lihat Instagram dan YouTube pun lebih fleksibel ya, Bro Ken ya. Ya, Maksudnya nggak yang harus plek 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 gitu. Bang, bang, Bahkan bang. bahkan orang-orang yang maksudnya mulai subscribernya jutaan itu pun bikin 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 clickbaitnya kadang-kadang yang nyeleneh ya, Bro. Ya, betul. Jadi sebenarnya nggak ada satu keharusan, itu nggak ada pakemnya lah. Ya sekreatif kita lah ya, Bro Ken ya. Betul, betul. Yang bikin orang menarik. Thank you, Bro Ken, jawabannya. Nah, Bro Ken, boleh nih cerita-cerita dikit perjalanan tiba-tiba tertarik ke F&B nih. Karena kan dari insinyur tuh, Bro. Kan jauh Hmm. banget tuh. Itu ceritanya gimana sih? Boleh share dikit. Kalau nyemplung di F&B itu memang karena hobi ya. Insinyur kan hanya sekedar ya itu dari pendidikan. Lalu di FMCG ya kita bekerja secara profesional. Lalu di 2009 by network. Jadi saya nggak melamar gitu. Maksudnya bikin surat lamaran untuk ke F&B company, tidak. Tapi by network saya akhirnya direkrut oleh salah satu perusahaan F&B terbesar. Saya boleh katakan salah satu yang terbesar di Wow. Indonesia, by network. Nah, tapi ya memang kalau ditanya kenapa F&B, karena saya hobi makan. Jadi saya menikmati makan. Kan ada orang memang Wah. makan ya memang karena sekedar ya sehari harus 3 kali makan. Kalau saya
hobi makan, dan menikmati makan. Wow. Jadi begitu ada tawaran ini sebenarnya cocok nih. Nah, akhirnya bekerja sebagai profesional di sana dan belajar semuanya ya, dari sisi operasional, sedikit banyak tentang cash flow dan yang lainnya, sampai dengan marketing. Ya akhirnya sampai hari ini lah. Wow. Jadi memang dimulai dari suatu passion, kesukaan, ya. Yes. Wow. Ya. Ada perbedaan nggak sih Broken ketika kita melakukan sesuatu dengan dasarnya itu passion atau kesukaan? Kan kayak kuliner itu kan dari passion ya kebanyakan orang. Atau mungkin musik juga gitu, kayak mungkin saya gitu bermain musik itu juga adalah suatu passion. Menurut Broken ada nggak sih perbedaan antara yang cuma sekedar melakukan karena pekerjaan dan yang satu dengan passion? Nah, kalau menurut Bro Andre gimana? Bermain musik karena passion sama bermain musik karena wah saya dibayar misalnya. Kalau di sekuler gitu ya, main di kafe atau mana, bagaimana rasanya? Beda bro. Kalau misalnya dengan passion itu aku nggak peduli dengan, maksudnya orang ngomong apa, komentar negatif dan lain-lain, tapi aku benar-benar melakukan kesenangan aku, dan aku lakuin pasti yang paling aku bisa, yang paling terbaik. Itu sih bro, kalau aku. Exactly the same. Jadi sebenarnya semua pekerjaan sama, semua profesi sama. Once itu adalah passion kita akan melakukan itu full heart. Bukan sekedar karena saya dibayar segini, ya udah gue melakukannya segini. Nah, kurang lebih gitu. Jadi pasti beda. Secara hasil karena kita melakukan dengan full heart, secara hasil juga pasti beda. Yes. Nah, teman-teman, jadi kalau aku tangkap nih dari Broken, pelajaran yang sangat berharga adalah mungkin teman-teman sekarang lagi melakukan pekerjaan yang teman-teman mungkin lagi nggak full heart nih ya. Broken mungkin banyak juga yang kecemplung, apalagi mungkin kena PHK, terus mau nggak mau harus menghidupi keluarga gitu. Nah, teman-teman boleh nih coba cari sela-selanya ya Broken, karena kadang-kadang kan mungkin main musik tetap harus mungkin ada part-part di mana yang kita sulit, tapi kita coba cari bagian yang kita bisa senangi itu ya Broken. Gitu. Ya, kalau berkaitan dengan bagaimana sekarang karena korban PHK lalu beralih ke satu bidang, saya cuma mau bagikan kayak gini teman-teman. Lakukan sesuatu itu jangan karena terpaksa. Yes. Dan kita ini memang nggak bisa ngomong statis dalam arti karena dulu saya terbiasa dari jam 9 sampai jam 5, kehidupan saya rutinitas seperti itu. Nah, kita nggak boleh terjebak dengan namanya rutinitas. Yes. The great enemy of great life is a good life. Kurang lebih kayak gitu, kalau saya nggak salah ya. Musuh terbesar daripada hidup yang besar itu ya hidup yang baik-baik saja. Nah, mendadak kaget seperti itu. Jadi, teman-teman yang pertama itu jangan terjebak dengan rutinitas, jangan terjebak dengan zona nyaman. Lalu kedua, kalau memang mau melakukan sesuatu, jangan karena ikut-ikutan. Ya. Nah, tetapi karena memang kita mau tekunin itu. Walaupun itu kita kelihatannya saat ini kecil, tetap aja yang kecil itu kalau kita tekuni, yang kecil itu kalau kita syukuri, yang kecil ini kalau kita fokus, akan menjadi besar one day. Yes. Nah, itu untuk awal sih saya rasa itu yang paling penting. Wow. Keren. Benar-benar merasa saya dapat insight yang baru nih Broken, karena teman-teman mungkin juga ada yang mengalami apa yang Broken bilang ya, karena tadinya udah nyaman, udah cocok gitu, ternyata mengalami yang namanya mungkin pengurangan salary, mengalami PHK, mau nggak mau harus cari tambahan yang lain ya Broken. Yes betul. Nah, jadi jangan merasa ini jadi satu sampingan atau apa, tapi yuk kita jalani aja dengan serius apa yang menurut orang kecil ya. Jadi mungkin tadinya dia bekerja seorang manajer, mendadak dipecat karena ada pengurangan atau apa, lalu memulai satu hal yang kecil, let's say jualan sandwich seperti Bro gitu ya. Tapi orang cuma bilang sandwich, tapi menurut saya tidak. Sandwich is something big kalau kita fokus. Gitu. Ya kan? Nah, menurut saya jadi jangan, banyak orang tuh kenapa sih dia bilang kok usaha saya nggak bisa berhasil?
Ini karena menganggap itu sebagai sampingan dan menganggap kecil. Karena menganggap sampingan dan menganggap kecil, jadi kita nggak memberikan potensi yang ada dalam diri kita sepenuhnya. Ya sudah, karena kecil ya udahlah, dapat syukur, nggak dapat udah. Pola pikirnya kan kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi untuk semua bidang apapun, pertama itu jangan karena ikut-ikutan, dan jangan anggap kecil. Yuk kita mulai. Karena ini memang nggak ada sesuatu yang mulai jadi besar, dari besar. Ya kan? Kalau besar mah kita nggak usah pusing dengan namanya lagi pandemi atau apa, kita nggak usah pusing kan? Tetapi karena kita lagi bicara kondisi pandemi semua goyang, ya sudah, apa yang ada padamu, manfaatkan, syukuri, dan bawa ini, kerjakan dengan serius. Kurang lebih kayak gitu. Yes. Full heart ya, bro. Yes. Keren. Thank you. Nah, teman-teman, kita tadi lagi ngobrol-ngobrol soal passion, teman-teman. Gimana ketika ngadepin sesuatu mungkin yang nggak enak, tapi teman-teman tetap harus berusaha yang terbaik, tetap full heart. Karena pasti ketika kita dengan sepenuh hati, hasilnya pun akan maksimal, teman-teman. Yes. Betul. Thank you, Bro Ken. Nah, Bro Ken, yes. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Menurut Bro Ken, tantangan dunia F&B sekarang tuh apa sih, Bro? F&B itu sebenarnya dibilang tantangan semua sama ya. Semua bidang tuh sama. Tapi menurut saya ada something yang menarik di masa pandemi ini. Dari pengalaman saya dari bulan Maret kemarin, di mana Indonesia kita mengalami pandemi. Ya. Tapi saya di sana saya melihat banyak entrepreneur baru dibilang F&B. Karena menurut saya F&B itu paling mudah, bukan paling mudah. Sesuatu yang bisa kita lakukan karena rutin, ya biasa masak di dapur. Ya kan? Bahan baku tersedia. Dibilang perlu skill khusus, antara perlu dan tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengenalkan produk kita kepada orang banyak. PR-nya kan di situ. Ya kan, kalau masalah taste itu masalah selera, ada yang suka manis, suka pedas atau apa. Tetapi memang ada satu standar yang harus kita penuhi kalau kita ngomong F&B. Jadi kalau ngomong tantangan, ya banyak sekarang sih perusahaan F&B yang besar terjegal ya. Terutama mereka yang di mall, karena ada pembatasan jam operasional, pembatasan prosedur, itu terpukul banget. Bahkan yang waktu awal-awal di mana tidak ada penerbangan, ya tidak ada ini. Saya punya rekan, dia memiliki kios di bandara, cukup banyak, itu semua tutup. Jadi kalau ngomong tantangan ya habis. Gitu, omset tinggal sisa, bukan omset, biasa kan omset turun 5%, 10%. Kalau ini omset tinggal 10%. Wow. Jadi kalau ngomong tantangan, semua mengalami tantangan, tetapi yang paling penting adalah gini, kita ini pengusaha atau bukan? Kalau kita adalah seorang pengusaha, berarti kita harus mengusahakan. Gitu. Satu masalah bisa menjadi satu hal yang membuat kita jatuh, atau bahkan membuat kita terbang makin tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu, bro. Jadi kalau ngomong tantangan, semua ada. Untuk F&B, saya bilang peluang ada. Bahkan bidang lain ada. Di selama pandemi kemarin kita ngomong orang nggak pernah jualan masker mendadak banyak yang kaya dari masker. Ya kan? Dari alat-alat alkes itu banyak yang kaya karena alkes. Saya ada satu rekan yang tadinya memang hidupnya pas-pasan banget, mendadak karena dia tekun, dia rajin, di saat ini ya dia terbang. Hidupnya berubah 180 derajat. Jadi dibilang kalau pandemi itu membuat orang rontok, yes, tapi pandemi juga memberikan berkah buat beberapa orang yang bisa memanfaatkan peluang. So, untuk F&B, menurut saya, peluang itu tetap ada. Peluang itu ada. Oke. Yes, jadi pesan dari Bro Ken, teman-teman, ketika bertanya soal tantangan ini adalah ternyata balik lagi ke mental kita ya, Bro. Kalau misalnya memang kita adalah seorang pemenang atau seorang yang ketika ada pukulan itu malah counter attack ya, bisa dibilang ya. Iya. Nah, itu kita malah bukannya mundur atau ngedown, tapi melihat itu sebagai peluang, teman-teman. Betul. Keren. Ya, malam Pak RT, Pak Jonathan. Selamat malam. Yes, thank you. Teman-teman udah bantu support kita. Yes. Jadi menurut
Broken itu bukan cuma specifically yang terkena dampak hanya F&B, teman-teman, tapi semua enggak. lini. Ya, Yes. semua lini. Yes. Dan ya teman-teman semua tetap PR-nya sama. Teman-teman harus kreatif, harus berpikir lebih keras, apalagi. Dan tinggalin zona nyamannya teman-teman, gitu ya, Broken ya? Betul banget. Yes, keren. Nah, Broken, kalau yang aku lihat nih, ternyata ada perubahan yang sangat signifikan dari toko-toko yang offline ini, promosinya jadi pada ke online nih, Broken. Ya. Apakah betul ya, Broken? Betul. Nah, kalau misalnya menurut Broken sendiri, apa sih yang teman-teman perlu benar-benar aware atau sadar bahwa seberapa pentingnya itu promosi di online, Broken? Kalau ngomong online, yes, kita sebenarnya dibikin agak sedikit kaget. Kaget dalam arti kita memang sudah dari awal tahun 2000-an dibilang akan online, lalu terakhir 2019-18 akan online, akan mendadak pandemi ini bikin satu titik yang dibilang ini percepatannya di luar dugaan semua orang. Ya. Dimana jadi online itu menjadi satu hal yang paling diutamakan hari ini. Ya. Nah, kalau masalah promosi secara online perlu. Tetapi memang dibilang segalanya tidak. Nah, gitu. Jadi teman-teman memang harus belajar karena one day mau tidak mau teman-teman harus online, pembayaran online, ya sistem online, sistem untuk di back end dan yang lainnya. Bahkan sampai kalau promosi kita sudah tahu. Tetapi balik lagi, yang namanya promosi kan nggak selalu melalui namanya Instagram, namanya YouTube, dan yang lain-lain. Itu channel-channel yang bisa kita manfaatkan, tetapi promosi yang paling utama menurut saya dan terpenting adalah testimoni, word of mouth. Iya. Nah, itu yang paling penting. Instagram, YouTube, dan yang lain-lain penting untuk mendorong orang datang, menikmati produk. Tetapi, yang paling penting pada saat mereka menikmati, pelanggan menikmati, apakah itu memberikan satu kesan, dan itu mereka bisa sampaikan ke yang lain. Sandwich paling enak adalah Dre Bites. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang harus bisa sampai di titik itu. Menurut saya, pengusaha-pengusaha di bidang apapun harus sampai di titik itu. Yes. Kalau menurutku mouth to mouth itu dari dulu ya, Broken. Itu belum ada handphone. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan itu. Powernya paling kenceng ya, bro. Yes, apalagi power mouth-nya mak-mak gitu ya. Yes. Lu kalau beli mah di situ aja. Nah, kelar udah dunia. Gitu. Yes. Apalagi yang maksudnya orangnya bener-bener mak-maknya yang tukang ngomong ya, bro. Yes, temannya di sini, temannya di situ. Nah, sekarang kalau manfaat teknologi yang kayak di WA Group, asal itu bisa nyebar di WA Group, itu juga powerful banget. Apalagi yang nyebarin adalah orang yang dipandang, bisa dipercaya. Wah, itu luar biasa efeknya. Yes, keren banget. Memang power mouth to mouth itu sangat powerful. Yes. Bro. Yes. Dan benar banget kata Broken, teman-teman, kayak dulu mungkin offline flyer atau kita bagi-bagi brosur dan lain-lain, Instagram itu semua untuk mendatangkan traffic ya, bro. Yes. Untuk orang-orang jadi kenal. Tapi sisanya adalah ya dari testimoni. Yes. Experience testimoni orang itu. Yes, betul. Ketika mereka benar-benar suka, ya itu dengan sendirinya mereka akan kasih saran, beli di sini. Nah, itulah teman-teman. Nah, bro, selain dari testimoni dan experience, seberapa penting kita membangun koneksi kita dengan pelanggan kita, bro? Itu penting banget. Dari dulu itu salah satu faktor, itu yang tadi saya bilang, karena experience kan. Experience itu bisa dari taste, bisa dari service. Ya, promosi gencar di Instagram, promosi gencar di YouTube, viral di mana-mana, di TikTok juga viral, katakan gitu. Pelanggan datang, diladenin enggak, dijutekin iya. Orang cuma ngomong, emang yang jual makanan lu doang, udah gua pindah tempat lain. Ya sih kan? Yes. Yeah, jadi semua faktor itu sebenarnya harus bersinergi. Gitu. Online is salah satu yang penting. Tapi yang lainnya juga penting. Nggak mengurangi
nggak mengecilkan yang lain. Saya walaupun istilahnya salah satu pelaku di bidang online, tapi saya harus mengatakan online bukan segalanya. Ya, betul. Ini teman-teman perlu banget dengerin Broken, karena memang aku lihat di Instagram Broken itu benar-benar aktif, dan memang maksudnya benar-benar pelaku promosi online juga gitu. Fit-fitnya bagus. Nah, kalau sampai Broken bilang, itu bukan segalanya, ya teman-teman harus note banget, teman-teman. Yes, bahwa yang lain-lainnya pun penting. Experience, konsistensi juga penting ya, bro. Oh iya, standarisasi dan konsistensi itu paling penting. Apalagi kalau kita udah ngomong mass product atau kita udah ngomong ada cabang ya. Wah itu jangan sampai orang bilang, wah di sana lebih enak, di sini kurang. Iya, iya, iya. Nanti malah orangnya bisa kabur. Ya, ya, ya. Yes. Yes, keren banget. Thank you, bro. Teman-teman, thank you yang udah bergabung sampai sejauh ini. Jadi kita lagi sharing-sharing soal seberapa penting promosi di online. Gitu, teman-teman. Yes. Nah, teman-teman yang baru join mungkin nanti bisa nonton lagi sharing-sharing kita hari ini karena akan di-save. Oke, bro. Kita lanjut lagi ya, bro. Nah, kita masuk ke topik kita nih, bro. Kan boleh. Tulisannya adalah how to make a good content. Gitu. Oke. Nah, kalau dari bro sendiri, ada saran apa nih, bro, buat teman-teman yang mungkin mereka itu belum bisa bayar content creator untuk Instagram mereka, bro? Mungkin mereka masih bikin-bikin sendiri gitu ya, bro ya. Itu ada saran nggak sih dari bro, gimana caranya bikin konten yang baik? Oke, konten yang baik. Pertama adalah gini, kita harus sadar Instagram kita, akun Instagram kita itu adalah akun jualan. Kalau memang mau diarahkan ke situ ya, kita fokus ke situ aja ya. Oke, akun jualan. Akun jualan pertama otomatis jangan pernah dicampur dengan akun pribadi. Ada gambarnya sandwich, terus sebelahnya gambar anaknya lagi berenang gitu kan. Nah, ini kan lucu. Itu lucu. Jadi akun pribadi ya akun pribadi, akun dagang ya akun dagang. Namanya akun udah gitu akun dagang jangan pernah di private. Iya. Itu dulu poin-poinnya. Lalu yang penting adalah kita harus sadar Instagram, akun Instagram, feed Instagram kita itu kita ibaratkan adalah etalase atau kita punya showroom. So kalau kita misalnya katakanlah kita punya bakery ya, di sini ada salah satu yang memakai jasa saya Pinky Cakery yang ada di Gading Serpong, yes. Nah, itu kan ada etalase. Etalase itu harus dipajang dengan benar. Rotinya bagaimana, kuenya bagaimana, sehingga pada saat orang datang, katakan kalau kita ngomong toko offline ya, orang datang itu akan kelihatan, tampilannya menarik ya, rapi ya, bersih ya. Nah, sama. Orang pada saat mampir kepada akun Instagram kita, itu harus punya kesan kayak gitu. Nah, kalau nama berbicara akun Instagram, berarti kan memandang ya, melihat ya. Jadi misalnya ini handphone, kita ngelihat seperti ini ya. Nah, pada saat ngelihat seperti ini, yang pertama kita lihat berarti kan tampilan gambar, tampilan fotonya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, otomatis foto itu sangat penting. Foto itu sangat penting. Jadi teman-teman jangan, yang tadi kalau Bro Andre bilang belum punya budget untuk memakai jasa, bikinlah foto yang proporsional. Caranya lihat di YouTube banyak kok. Sekarang banyak dengan hanya kayak gitu. Nah, kalau memang belum sampai punya kemampuan yang sampai begitu, ya banyak sekarang bisa memakai jasa fotografer yang menurut saya harganya cukup masuk akal ya. Harganya cukup masuk akal. Dan yang terpenting gini, kita kalau misalnya memakai jasa konten kreator atau jasa misalnya fotografer, jangan berpikir itu sebagai cost. Tapi itu adalah sebuah investasi. Nah, karena gini, memakai jasa dan hasilnya fotonya bagus gitu ya, tampilan feed kita di Instagram bagus, kan itu kan mendatangkan traffic, mendatangkan ketertarikan orang untuk melakukan transaksi. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Jadi menurut saya banyak orang berpikir salah, ini biaya nih. Tapi kita coba mengalihkan pola pikir kita bahwa itu adalah investasi.
Once kita berpikir kayak gitu kan akan beda. Nah, tinggal bagaimana kita menginvestasikan dengan tepat, dengan pas. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi PR-nya begitu. Tapi kalau kita anggap cost kan kita mikir, kok buang duit segini, harus terima berapa. Gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga ada rekan saya, Risna. Risna, apa kabar? Ini foto model, seorang foto model yang biasa dipakai oleh Om Darwis. Gitu. Keren. Ada Koko John Alan. Happy birthday, Koko. Iya nih, Koko John. Happy birthday, brother. Nanti gue bantuin foto boleh katanya Bro John, mantan fotografer. Itu guru loh. Waktu saya belum pernah istilahnya bermain dengan bidang fotografi, itu Ko John Alan sudah menjadi fotografer profesional untuk beberapa brand. Jadi Ko John Alan ini saya mesti belajar itu. Itu bukan kalau saya belajar otodidak ya, lihat di satu, lihat ini. Kalau Ko John Alan memang profesional di bidang fotografi. Wow, Ko John. Ko John ternyata benar-benar serba bisa ya, Ko John. Apa aja bisa loh. Palu gada dia. Dia palu gada dia. Iya. Ko John keren. Selalu menginspirasi juga loh. Live-nya, fit-fitnya keren sekali. Thank you brother udah support. Yes. Nah, ada komen dari Hard to Spell My Name. Boleh sebut harga nggak jasa fotografer gitu? Itu beda-beda sih ya. Yes. Bisa dibilang ya kan? Ya. Karena itu nggak bisa disebut patokannya gitu. Nggak ada yang betul. pasti juga. Namanya itu seni. Kalau ngomong seni nggak ada nilainya. Jadi kita kadang-kadang lihat kalau ngomong pelukis cuman kayak oret-oret. Orang nggak ngerti ini gambar apa ya. Tetapi kalau orang yang paham dan bisa menikmati itu harganya bisa terbang tinggi. Sama, untuk fotografer menurut saya justru harga sekarang itu dibilang, boleh saya katakan murah. Iya. Ko John Alan pernah sharing sama saya, waktu mungkin 20 tahun yang lalu, waktu Ko John Alan masih terjun di bidang fotografi, itu untuk menghasilkan satu foto, dia pernah dibayar sampai 25 atau 30 juta. Wow, Ko John. Tapi sekarang, kalau dibilang fotografi harga segitu, bubar, nggak ada yang tahu. Iya. Sekarang ngomong 100.000, 200.000, bahkan ada beberapa saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu hasilnya kayak gimana, saya nggak bisa menjudge, yang sampai 30.000, 25.000 juga ada gitu. So saya nggak bisa ngomong. Tapi yang saya katakan, kalau kita ngomong biaya, balik lagi lah. Kalau seandainya teman-teman bilang itu biayanya sekarang murah banget kok. Walaupun sebenarnya itu tetap balik lagi adalah investasi kita ya bro sebenarnya. Yes, betul. Keren. Semoga menjawab ya how to spell my name. Oh, satu hari kerja maksudnya, kata Ko John Alan. Iya, satu hari kerja waktu itu 25-30 juta tuh. Tetap satu hari kerja kalau dapat segitu, Bro John, aduh. Kita mau ya tukeran ya, bro? Sebulan udah kaya raya, bro, kan? Betul. Keren. Yes. Nah, bro, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal fit ya. Jadi teman-teman fit itu adalah ya etalase teman-teman gitu. Ketika orang lain mampir, ya itulah yang dilihat, yang ditampilkan deh. Sebisa mungkin, sebagus mungkin gitu. Kalau teman-teman punya alasan gini gitu, sekarang semuanya udah bisa diakses ya, Bro Ken ya. Mau lihat YouTube. Teman-teman bahkan ada yang support sama lain juga, satu sama lain ya, Bro ya. Bantuin juga ada. Betul. Jadi kalau kita ngomong namanya mau usaha, kita ngomong budget kurang atau apa, saya bilang belum siap jadi seorang pengusaha. Yes. Karena yang tadi saya bilang, seorang pengusaha adalah dia mengusahakan. Mengusahakan itu nggak bicara saya harus punya modal berapa, tetapi banyak cara untuk mencapai goal kita. Ya kayak tadi, dengan networking, kita punya pergaulan atau apa, dengan barter atau apa, itu banyak cara lah untuk mencapai goal kita ya. So, jadi menurut saya kalau ngomong biaya atau apa, saya bilang ya, itu masalah lain sih. Berarti itu lebih ke mindset kayaknya, bro ya? Ya. Yang masih belum tepat sasaran mungkin. Betul. Nah, seperti saya seorang content creator. Banyak yang DM saya, mereka di DM itu berkata, bro, salam kenal, saya ini korban dari pandemi, mau minta tolong kayak gini. Saya paling suka jawab yang kayak gitu. Nah, kalau bro dibilang kayak gitu misalnya,
saya korban pandemi, minta tolong dong. Bro, jawabnya kayak gimana, bro? Kalau saya bilang, saya ladenin dulu bro, apa yang bisa dibantu nih, gitu. Ya, dia Saya minta masih bantu tanya. lah. Kalau misalnya bro seorang content creator kan berarti kita tahu dia minta bahwa tolong promoin saya punya. Hmm, saya mungkin akan balasnya gini bro. Eh, saya belum bisa bantu nih, gitu paling bro. Karena Kenapa, bro? kalau saya bilang, karena Anda sendiri pun belum nggak membantu diri Anda sendiri. Aku bilang gitu agak kasar ya kayaknya ya. Saya jawab begitu. Saya jawab kurang lebih kayak begini. Emang korban pandemi lu aja. Gua konten kreator juga jadi korban, men. Korban pandemi ini seluruh dunia. Nah, Betul. tapi jawaban saya itu bukan untuk merendahkan dia. Sebenarnya saya mau twist dia punya pola pikir. Lu korban, kita korban. Oke? Dan lu udah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Mindset lu dong. Gitu. Yes. Saya sangat menghargai orang-orang yang mau bangkit dengan itu, dan saya akan siap membantu, tetapi apa yang saya kerjakan akan sia-sia kalau mindset dia itu salah. Yes. Akan lebih enak kalau dia ngomong, bro, gue korban pandemi, gue korban PHK, sekarang gue lagi coba begini, gue mau pakai jasa lu, tapi gue cuma punya budget segini, lu bisa bantu gue gak? Wah, saya sangat menghargai orang seperti itu. Tinggal kita ngomong, kalau menurut saya, gitu ya, itu oke, dan memang saya lihat itu kadang-kadang ini udah ngomong di luar teknis sih, bro. Ada feel. Saya bisa merasakan memang, yes, gue kayaknya bisa bantu dia nih. Gue harus bantu dia. Saya udah nggak ngomong masalah rate profesional nih, bro. Fleksibel saya tinggi nih. Tetapi ada orang-orang yang menurut saya, lu belaga. Lu cuma mau memanfaatkan kondisi. Banyak kan kayak gitu kan. Kalau kata Kotomi itu, korban PHP gitu, di PHP-in gitu kan. Gitu ya kan. Nah, kalau kayak gitu, ya percuma gitu. Tapi balik lagi, saya akan siap bantu kalau kalian, teman-teman, mentalnya tuh udah bener dulu. Jangan mentalnya salah, jangan mental loser, jangan mental pengemis. Saya sampai kalau bro ngomong itu, kalau saya punya istilah mental pengemis. Nah, jangan kayak gitu. Iya. Berarti kurang lebih mirip-mirip sama jawaban saya. Saya sih belum bisa bantu karena Anda belum bantu diri Anda sendiri. Karena mindsetnya belum bener. Yes. Betul. Yes. Nah, ini ada komentar nih. Wah, Kotomi, thank you banget Kotomi supportnya. Dari Hard to Spell My Name. Berarti lebih baik minta tolong dengan nego harga ya, bro, daripada sekedar cuma minta tolong gratisan gitu, bro, maksudnya ya? Ya, saya boleh katakan seperti itu ya. Karena gini, konten kreator seperti saya cari penghasilan bikin konten kan. Nah, banyak orang nih, saya bukan membela teman-teman seprofesi saya, banyak orang berpikir seorang food blogger, konten kreator tuh cukup dibayar dengan makanan. Nah, saya kan banyak yang punya pola pikir kayak gitu. Kan pertanyaannya sekarang saya balikin lagi. Emang kalau saya bayar mobil, cicilan apartemen bisa dengan makanan lo? Enggak juga kan? Iya, betul. Nah, pola pikir ini yang teman-teman harus bisa menghargai kita juga. Nah, makanya kadang-kadang kita orang, itu yang saya bilang feel ya, kita bisa merasakan dari cara dia teks ke kita, itu lu nganggap kita apa sih? Lu nganggap profesi kita ini memang lu hargai kita apa enggak? Nah, banyak orang yang salah kayak gitu, bro. Menganggap lu cukup bisa bayar gue dengan makanan. Sorry man, gue bilang. Gue nggak perlu makanan lu mau harganya 1 juta, 2 juta sekali gue makan, karena gue bukan hidup dari makanan lu. Iya. Kan kasarnya kayak gitu kan? Betul. Nah, banyak orang yang kayak gitu. Nah, itu hal-hal itu juga kita harus bisa saling mengerti. Jadi kalau masalah minta tolong dengan nego harga, ya kita akan lihat seperti itu. Kita bisa merasakan itu kok. Untuk How to Spell My Name ya. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yes. Jadi dari Broken sendiri pun bisa kelihatan ya ketika orang itu DM atau chat ya, bro. Bahwa feel. Orang, ada feel. Iya, ada feel-nya. Orang memang mental pengemis atau memang mental pengusaha gitu yang benar-benar pengusaha ya, bro ya. Betul. Kita nggak ada salahnya membantu mereka yang mau merangkak ya. Dan mereka memang istilahnya belum punya kemampuan itu. Itu nggak ada masalah. Kita bantu itu nggak masalah. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai
umat yang sudah dipercaya Tuhan sebagai pribadi yang Yes. sudah dipercaya Tuhan dengan kemampuan untuk jadi berkat buat orang, saya akan dengan senang hati. Cuman jangan sampai istilahnya, kalau kata Kotomi, lu jangan sampai dimanfaatin, kan? Banyak orang memanfaatkan kata ya kita akan bantu gitu ya. Misalnya dari live ini saya ngomong saya akan bantu, tapi banyak orang memanfaatkan. Lu kan udah janji bantu, siapa memang gue janji bantu benar, tapi kan bukan janji bantu lu. Kan kurang lebih kayak gitu jadinya. Yes. Iya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu semua kita bisa ini kok. Dari kita punya chat, dari apa, kurang lebih kayak gitu. Yes. Thank you. Semoga menjawab ya tadi hard to spell my name. Oke. Nah, ini juga ada pengusaha ini nih, Bro. Pengusaha rawon. Dari cuci sepatu dia pindah jualan rawon sekarang, Bro. Makanya kalau tanya tadi berkaitan dengan ini kita punya topik bisnis kuliner kayak gimana, sekarang orang tergila-gila. Karena menurut saya bisnis kuliner is something yang tidak perlu skill sampai gimana kita bisa lakukan. Masa lu di rumah nggak bisa goreng tempe? Nah, pertanyaannya tempenya kita apain? Supaya orang bilang, oh ini beda banget, gitu kan? Iya. Kurang lebih kan kayak gitu kan? Betul. Yes. Keren. Ini yang penjual yang pindah David Chandra. David Chandra ya, betul ya? Ya, dapur Nyonya In. Wah. Rawon kangen. Karena kangen sama istri. Serius bro, itu ada storytellingnya. Nah, itu salah satu. Nah, ini kalau kita mau ngomong masalah bagaimana bikin konten, rawon kangen ini dibuat karena ada ceritanya. Nah, ini menarik. Misalnya bro bikin sandwich, saya nggak tahu ada ceritanya seperti apa. Tapi rawon ini dibuat karena ada ceritanya. Jadi bro David ini dengan istrinya seorang pramugari, karena pandemi mendadak semua lockdown, istrinya nggak bisa balik. Istrinya sekarang di Hong Kong, bro David ada di Jakarta kan, di Cibubur tepatnya. Nah, nggak ketemu ini udah hampir setahun, bro. Bayangin suami istri bukan karena ribut, tapi saling kangen tiap hari video call dan yang lain-lain. Nah, kebetulan dari Bro David, kalau saya nggak salah ingat, ini mamanya ini punya resep rawon. Nah, makanya dia bikin. Lalu bikin nama rawon kangen. Wow. Nah, itu ada storytelling dan menurut saya kalau kita bikin konten, misalnya di foto lalu di caption kita bikin kayak gitu ya, nanti ada interaksi dengan customer, dengan kita punya follower, konten ini menarik, bro. Iya, betul. Ya kan, karena ada dasar yang bisa dipakai gitu. Kan bisa tanya, kenapa namanya rawon kangen? Ada kangen sama siapa? Kan ada interaksi jadinya. Yes. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bro David, salam buat istri ya. Keren. Rawonnya mantap banget loh. Mantap. Saya udah coba. Terus. Dan ini objektif, saya bilang rawonnya enak. Nah, teman-teman boleh tuh cobain rawon kangen. Rawonnya ngangenin, kata Bro Alex. Iya. Tapi sandwichnya Dre Bites. Ini saya pernah makan ini waktu Bro live sama Bro Yosa. Saya ingat banget. Bro kirimin saya. Dan saya bilang ini something yang unik. Sandwich ini something yang unik dan saya boleh katakan untuk kelas sandwich ini, saya bilang ini enak. Wow, thank you, bro. Saya bilang enak. Saya udah foto sebenarnya, bro. Saya udah waktu itu sampai akhirnya saya foto. Memang saya belum sempat posting sih, bro. Nanti ada waktu nanti saya akan posting. Karena waktu itu saya udah sempat mau posting. Saya cari-cari keselip di mana. Gitu karena saya sehari ini sejak pandemi, makanya saya bilang kita melakukan satu perubahan ya. Pandemi ini buat saya jadi satu berkah, bro. Saya merubah konten saya itu cukup besar. Kalau bro turun ke bawah sebelum pandemi sampai lalu di batas pandemi ke atas sampai hari ini, konten saya itu berubah 180 derajat sih bro, menurut saya. Dari secara kualitas dan yang lain, sehingga pada saat kita berubah, kita mau maju, itu yang saya bilang, penghasilan kita otomatis. Saya diberkati Tuhan ya, ini balik lagi semua karena berkat Tuhan bro. Saya kalau kita nanti berbicara konteks secara spiritual, itu ada satu lagi, bagaimana Tuhan memberkati saya di tengah pandemi. Tapi kita sekarang berbicara secara profesional. Once kita berubah, pertama secara mindset, lalu kita merubah kebiasaan kita menjadi satu kebiasaan yang baru. Dan kita yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, saya pajang di sini, pajang produk misalnya. Dan kita rubah cara kita memajang, kita rubah cara kita memasarkan. Percayalah, hasilnya akan berubah. Hasilnya akan berbeda. Keren.
Nah, ini itu yang terjadi. Jadi, menurut saya sih, bro punya produk itu oke banget. Thank you, brother. Thank you. Nah, jadi ada satu hal yang menarik, Bro Ken. Ini aku boleh ya sharing ke teman-teman. Jadi Bro Ken tanya nih, bro, ini ada harus untuk posting nggak? Waktu itu Bro Ken bilang gitu. Ya. Nah, terus aku bilang, Bro Ken, nggak usah bro, karena ini kan giveaway. Waktu itu aku memang ngadain giveaway. Jadi memang ini gratis, free untuk Bro Ken, karena Bro Ken udah aktif waktu itu di live. Dan ternyata Bro Ken itu memang, waktu itu aku live sama Cicinkin juga, bro mesti ngundang Bro Ken katanya. Soalnya dia orang yang humble dan senang banget untuk sharing gitu. Dan aku juga nggak tahu bahwa Bro Ken udah foto juga, aku juga nggak paham. Dan aku, maksudnya yang penting Bro Ken bisa nikmatin sandwichnya, Bro Ken suka, aku udah bersyukur banget gitu. Tapi ya gitu, Bro Ken selalu melakukan beyond expectation, bro. Karena saya percaya, bro, pada saat kita memberi, kita akan menerima. Yes. So, banyak orang berpikir, pengusaha berpikir, untung, dan untung. Tapi mereka lupa bagaimana kita harus memulai dulu dengan menabur, memberi. Bukan memberi yang asal-asalan dengan satu harapan. Jadi banyak orang memberi itu dengan berdagang. Punya embel-embel di belakang, gue mesti berdagang. Gue beri, gue harus dapat. Itu sangat salah. Tapi kalau kita memberi dengan tulus, gitu, yang nggak memikirkan embel-embel di belakang, itu yang akan terjadi, kita akan menerima yang lebih yang di luar kita bayangkan, bro. Yes, amin. Thank you banget, bro. Boleh nanti next yang spiritual lah kita live lagi, bro. Boleh, bro. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, bro, semakin memanas. Dari Bro Alex dulu ya, aku munculin. Yes. Kelihatan nggak sih, bro? Belum ya? Kelihatan. Kok pernah nggak ada klien yang pernah di-endorse, malah usahanya tetap aja stuck? Dan pernah diomelin nggak sama klien, katanya Bro Alex? Mungkin cerita pernah dong. Suka duka tuh. Pernah. Saya bukan dewa, yang dalam arti kalau pakai jasa saya udah pasti usahanya terbang. Dan jangan pernah percaya kalau ada orang yang bisa menjamin seperti itu. Yeah. Adalah. Bahkan siapa yang tutup, berapa banyak tutup juga ada. Tapi bukan, sekali lagi, saya nggak bilang itu salah saya nggak bisa bilang itu karena saya punya akun ini nggak berhasil, nggak. Kalau memang akun saya nggak berhasil, buktinya banyak perusahaan yang repeat loh. Perusahaan besar repeat, brand-brand repeat, berarti kan mereka merasakan. Nah, balik lagi, faktor yang tadi kalau saya, Bro Alex dengar di awal, faktor keberhasilan sebuah usaha itu bukan hanya satu, seorang konten kreator atau faktor Instagram, YouTube, whatever, bukan itu. Banyak faktor. Nah, mereka gagal kenapa? Mungkin karena salah di produk. Saya pernah, bro, datang ke satu restoran, dulu ini sebelum pandemi, saya ingat, ini saya masih awal-awal, masih bermain di Instagram, tetapi mereka tidak tahu kan, bahwa saya punya background di bidang F&B. Jadi saya datang ke restoran itu, bersepuluh, saya dengan tim, dengan teman-teman saya, bersepuluh. Kita ya bikin foto-foto dulu lah, karena kita dibayar untuk foto kan. Kita foto, setelah foto biasa kan kita makan. Ya kan? Kita makan. Begitu kita nikmati, kita semua saling nengok. Oke. Ini mewah, tempatnya mewah, gitu ya. Kita nengok, kok begini rasanya ya? Gitu. Oke. Akhirnya selesai kita makan ya, kita nikmati seadanya aja lah, gitu. Nah, ownernya datang kan, ownernya ada, tanya, gimana, kasih masukan dong. Kita ngomong, tempat lu bagus, tapi makanan lu, sorry, gue bilang, kita orang bilang fail. Hah, kenapa bisa begitu, bla bla bla, gitu dong. Dipanggil head chef-nya, sini. Kayak gitu. Ini menurut mereka makanannya fail. Makan, enggak, ini yang enak, begini, gini. Oke. Nah, kita kan bertanya balik. Ya udah, kita nggak usah ngotot. Kita nggak ngotot dong. Oke. Nah, cuman kalau kita ngomong secara simpelnya aja, lu undang 10 orang, kalau 8 orang bilang itu makanan lu bermasalah, percayalah makanan lu masalah. Iya. Kalau ngomong 1-2 orang yang bermasalah, lain cerita. Iya, betul. Iya dong. Kita nggak ngomong lidah kita lidah dewa nih, bukan. Gitu. Kan saya tadi bilang, kita orang ini baru, waktu itu kita orang masih baru, masih kecil, follower kita tuh cuma 10 ribuan masih. Ya kan? Dari yang begitu aja, 8 orang bilang, makanan lu masalah, men. Gitu. Iya.
Nah, banyak orang, jadi kalau ngomong faktor kegagalan, apakah secara produk lu bisa diterima, produknya bisa diterima? Ya nggak? Kalau produk diterima, lalu balik lagi kepada masalah costing dan yang lain-lainnya. Lalu tengah perjalanan ada masalah apa? Jadi kalau ngomong pakai ada yang stuck, saya bilang tutup malah ada, bukan stuck lagi, tutup malah ada. Faktor itu banyak. Jadi Bro Alex, saya cuma katakan seorang konten kreator bukan segalanya. Keberhasilan sebuah usaha itu banyak faktor yang harus kita jaga, yang harus kita maintain, yang harus kita fokuskan. Pernah diomelin nggak? Pernah Bro Alex. Yang tadi saya bilang, banyak orang menganggap, apalagi dulu waktu kita masih cupu lah, masih baru-baru gitu ya. Lu orang kan gua udah bayar makanan, lu jangan macam-macam. Kurang lebih kan mindsetnya kayak gitu. Nah, kalau ngomong dimarahin mah ada. Tapi puji Tuhan, selama kita profesional, Bro, marah itu adalah satu lecutan buat kita. Tapi ini marah bukan karena kita one prestasi ya. Ya itu, ya kita bisa pahami itu. Kalau Bro Alex nanya sekarang nih, ngomong 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun terakhir pernah dimarahin nggak? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Saya 3 tahunan serius di bidang konten. Kita belajar bagaimana handle customer untuk di awal biar tidak terjadi miss antara apa yang dimaui oleh customer sama apa hasil yang kita keluarkan. Nah, kita udah belajar di situ. Kesepakatan-kesepakatan yang ada. Bahkan sekarang, kalau saya sekarang ini, saya memaintain, saya kadang-kadang untuk satu project, saya bisa mendatangkan sekian banyak influencer juga melalui saya. Jadi saya memanage. Untuk beberapa brand besar, beberapa event, saya memanage. Bisa sekali ini bisa 15 orang, 20 orang, saya manage. Dan tidak ada yang fail tuh. Kenapa? Karena kita belajar dari proses. Jadi kalau teman-teman di sini seandainya bingung mau cari influencer gimana, daripada nego satu-satu, ya kan, mau pakai 10 orang, nego satu-satu susah, bisa kontak saya bisa bantu aturin dengan tim saya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bro. Yes, Bro Alex semoga menjawab ya. Bro Ken, thank you banget loh, udah bilang boleh kontak Bro Ken untuk tanya-tanya soal konten kreator juga, teman-teman. Please. Yes, thank you banget, Bro. Nah, Bro, ini pertanyaan semakin memanas, Bro. Siap. Makin ada beberapa nih yang kasih pertanyaan. Oke. Ini ada yang masuk pertanyaan lagi dari, aku tampilin ya, Bro, dari David. Bagaimana cara persiapan buat konten terus setiap bulan? Mungkin perencanaannya, Bro, ya, planning. Kalau gampangnya sih gini, untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Kita fokus 1-2 hari, kita udah tahu mau bikin apa, obrol dengan jasa, misalnya fotografer, videografer, atau siapa, kita ngobrol bareng, gue mau bikin kayak gini-gini, oke. Nah, persiapannya apa? Kita ngobrol. Kan nanti tahu tuh. Jasa fotografer ini akan tahu, oke, lu perlu ini, siapin ini. Dan itu yang kayak Ko John Allen pernah bilang, 1 hari kita melakukan foto sesi untuk menghasilkan berapa banyak foto, untuk menghasilkan berapa banyak video. So, abis itu tinggal diedit, ya kita udah punya bank data kan, tinggal kita posting. Yes. As simple kayak gitu, Bro. Oke. Semoga menjawab, Bro David Rawan Kangen. Yes. Biar sukses terus. Bro, ini sis.flia ini lumayan nih, Bro. Kasih pertanyaan ada 3. Yeah. Coba kita jawab satu-satu ya. Tadi Bro kan ada bahas soal kebiasaan apa yang 180 derajat itu, Bro. Yang tadi sebelum pandemi dan setelah, Bro. Mungkin bisa di-share sedikit kebiasaan. Itu konten yang saya rubah. Konten yang berubah 180 derajat. Bagaimana foto produknya saya rubah, cara foto produk saya rubah, cara bikin video saya rubah, jadi berubah. Kalau bilang new version of Big Tami. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu yang berubah. Jadi teman-teman boleh lihat kalau ke bawah, rajin scroll ke bawah, lihat bagaimana bikin videonya, cara dulu video saya yang lama dengan video-video saya yang sekarang. Bagaimana saya mempromosikan sebuah produk itu menjadi seperti soft, ada ceritanya. Kalau dulu kan hanya taunya makan. Tapi ini ada ceritanya seperti apa. Nah, itu kita buat berubah. Jadi, segala hal berubah, termasuk mindset saya rubah, Bro. Wow. Makanya saya bisa sharing mindset itu karena mindset saya rubah. Yes. Gitu. Yang pertama, tetap teman-teman, sadarilah kita manusia terbatas. Semua berkat kita dari Tuhan. Tapi bukan hanya kita berseru kepada Tuhan, kita do nothing. Kita harus do
something. Biarkan hasilnya Tuhan yang menentukan. Mindset ini harus ada. Kita harus kerja. Kita harus kerja keras, lebih keras. Justru pada masa pandemi kita belajar. Saya belajar lebih keras bagaimana menghasilkan video yang menarik. Saya buka referensi yang ada dari teman-teman pelaku juga. Mana video yang menarik. Kita jangan pernah malu belajar daripada teman-teman yang lain. Makanya saya nggak pernah mengatakan sesama influencer itu sebagai pesaing saya. Tidak. Mereka bukan kompetitor saya. Mereka adalah rekan-rekan saya. Justru mereka adalah yang dibilang manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Itulah. Saya banyak belajar justru. Mereka yang baik saya ambil. Semua ilmu-ilmu baik mereka saya serap. Saya melihat konten-konten mereka. Terus saya belajar dari YouTube, dari mana, bagaimana menghasilkan foto yang baik. Justru pada saat kemarin pandemi, saya katakan adalah satu berkah buat saya, di mana ya secara hasil malah naik luar biasa, karena ada perubahan yang kita kerjakan. Orang melihat sesuatu yang berbeda dari Big Tami. Itu kebiasaan 180 derajat, bro. Yes. Bro, boleh cerita nggak, bro? Dulu sebelum pandemi itu followernya berapa? Terus setelah sekarang nih, setelah sampai hari ini nih, pandemi followernya sekitar 51 ribuan ya? Ya. Kira-kira. Kalau secara percentage, kenaikannya jauh lebih besar. Saya nggak exactly ingat seperti apa. Tetapi yang saya tahu adalah bagaimana orang mengenal Big Tami sampai hari ini. Contoh, saya memakai topi, bro. Memakai topi ini saya pakai sejak pandemi. Wow. Nah, itu yang saya bilang, teman-teman, untuk produk, atau untuk produk apapun, harus punya identitas. Nah, sekarang orang kalau saya keluar, karena saya memakai topi ini, saya dulu nggak pede, bro, pakai topi ini, bro. Topi ini biasa saya pakai kalau saya keluar negeri, di mana saya berpikir orang-orang kan nggak ada yang ketahu gue, kan? Kalau di Indonesia, aneh kali pakai topi kayak begini. Tetapi waktu pandemi, karena ini saya coba aja pakai topi begini. Waktu ini ada orang malah komen masalah topinya. It's okay. Wow. Yes. Dan saya keluar. Istri saya bilang, pakai topinya, coba. Nah, karena seperti itu menjadi satu kebiasaan dan orang secara nggak sadar ini menjadi identitas saya, bro. Yes. Nah, itu yang saya bilang untuk teman-teman, apapun produkmu, walaupun dikatakan tadi sandwich, ada rawon, atau apa, harus punya identitas yang dikenal orang. Iya, iya. Nah, itu. Jadi saya sebagai seorang content creator, boleh saya katakan saya adalah yang pertama dan mungkin satu-satunya yang memakai topi jenis seperti ini. Di Indonesia. Iya, So, sekarang kalau saya keluar dengan memakai topi ini, saya punya satu keyakinan, saya punya PD, dan orang-orang kenal saya. Wah, itu Big Tami. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu, bro. Yes. Kalau aku belajar, bro, di waktu itu belajar sama Miss Mary Riana, itu namanya personal branding. Yes. Bro. Betul. Jadi, bro punya kekasan sendiri dengan topi yang bro pakai. Iya. Dan ternyata kerennya lagi, topi itu bisa bikin engagement juga ya, bro? Banget. Ya, keren sekali. Nah, teman-teman boleh tuh, dari sharingnya Broken ini, teman-teman bisa cari tuh identitasnya, teman-teman kalau yang belum ketemu apa gitu ya, biar teman-teman bisa punya personal branding sendiri gitu. Dan itu pastinya akan ngangkat teman-teman punya produk atau teman-teman punya engagement di Instagram. Keren. Thank you, bro. Nah, pertanyaan berikutnya, bro, content creator itu salesperson atau marketer menurut bro? Nah, ini berkaitan tadi dengan pertanyaannya bro Alex. Jadi, banyak orang berpikiran salah, memakai jasa seorang content creator, omset gue pasti naik. Usaha gue pasti berhasil. Tidak. Content creator, just content creator. Bukan seorang salesperson. Dibilang marketer, yes. But, bukan keseluruhan secara marketing. Yang tadi saya bilang, lini marketing itu banyak. Bisa memakai YouTube, Instagram, whatever. Juga offline itu harus jalan. Dan terutama adalah word of mouth. Jadi, boleh dikatakan part of marketing, yes. Content creator is part of marketing, but not the whole marketing. Apalagi salesperson ya, bro. Oh, salah banget. Makanya kalau ditanya, lu jamin nggak? Enggak. Kalau lu pakai aja yang ngejamin. Hasilnya nanti lu cerita sama gue. Kalau saya pasti bilang gitu. Iya. Tapi yang saya jamin adalah, saya akan bikin something yang berbeda dari produk lu. Yes. Nah, karena banyak sekali sejak pandemi itu orang-orang sampai miss dengan hasil yang saya buat, gitu ya. Sampai dia bilang, ini produk gue nih bro. Waktu saya posting. Iya, gitu. Keren. Nah, kadang ya itu yang dibilang ide ya. Nah, itu nggak tahu gimana ya kita wah ini kayaknya gini-gini jadi unik nih. Wow.
ada bukan satu dua orang, banyak yang bilang, gila produk lu bisa jadi begini ya. Nah, saya bersyukur kalau mereka bisa menyadarkan, produk lu ini something loh, bukan sekedar lu lempar, bukan lu sekedar kue sifon, bukan lu sekedar ya itu salah satu ya, ada yang kue sifon, ada yang lemper gitu ya. Bukan sekedar jajanan pasar yang orang bilang anggap cuma 2.000, 3.000, 5.000 perak. Iya. But kalau lu bisa memperlakukan produk lu menjadi something yang ini emas, orang akan melihat itu emas. Yes. Bagaimana cara kita lihat itu ya, Bro ya? Yes. Produknya itu, yes. Keren. Bro, aku jadi keinget knowledge tentang adding value, Bro. Ya. Jadi, Bro itu ketika mempromosikan produk dari teman-teman F&B terutama, Bro Ken itu menambah value makanan tersebut. Betul. Ala Bro Ken. Ya. Keren sekali. Yes. Itulah maksudnya specialty-nya salah satu dari Big Tummy gitu, teman-teman. Jadi memang ya nggak perlu diragukan lah, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya kayaknya sebenarnya harusnya udah tahu nih jawabannya. Dari E.Flia, bagaimana cara memilih konten kreator yang no tipu-tipu? Mungkin bisa sharing-sharing sama Bro Ken nih. Wah, saya ini nanti disangka menyerang yang lain nih, Bro. Sekali lagi, mereka adalah teman-teman saya, mereka adalah kawan sekerja saya. Tapi sebenarnya itu gampang lah dilihat. Gampang dilihatnya kok. Dilihat dari postingannya, dilihat dari engage tiap postingan, gitu ya. Jadi, teman-teman, jangan istilah kita terfokus dengan follower daripada seorang konten kreator. Tapi lihatlah dari track record dia. Seperti apa track recordnya. Di situ teman-teman akan tahu bahwa ini seorang konten kreator yang asli atau yang kaleng-kaleng. Karena kita nggak bisa pungkiri sekarang banyak pelaku-pelaku di bidang online. Bukan hanya seorang food blogger, food influencer, tapi semua bidang. Mereka ambil shortcut dengan beli follower, beli like, beli apa. Nah, itulah yang saya bilang, kita nggak bisa pungkiri. Itu realita. Tapi teman-teman pengusaha yang memakai jasa konten kreator, yuk bijak. Lihat. Follower is not everything. Iya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah lihat track record dia, lihat bagaimana di bawah postingannya, jangan lihat yang di atas aja, turun ke bawah, liatin bagaimana dia memperlakukan feed dia, itulah yang akan terjadi dengan produk Anda waktu di foto atau dibuat video. So liatin aja ke bawah. Paling gampangnya kayak gitu, Bro. Yes, betul. Jadi jangan cuman beli kucing dalam karung, tapi benar-benar harus lihat orangnya seperti apa, karya-karyanya seperti apa ya, Bro? Iya, iya. Yes, keren, thank you. Semoga menjawab ya, Sis E.Flia. Yes. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bro. Untuk usaha rumahan seperti saya, ini dari Ayam Kremes _Topati. Apa perlu bayar endorse katanya? Karena beberapa ada yang nawarin endorse, tapi saya belum berani karena saya pikirnya mesti punya outlet dulu supaya mungkin bisa datang langsung kali ya, Bro. Dan saat ini saya jualnya di ojek online aja. Nggak ada yang salah dengan berjualan di online, hanya di GoFood nggak ada yang salah. Jadi Ayam Kremes Topati jangan pernah nganggap tidak punya outlet nggak bisa berdagang. Itu poin pertama. Kedua, apa perlu bayar endorse? Karena beberapa ada yang nawarin, berarti ada influencer mungkin yang menawarkan untuk endorse. Nah, saya pribadi sih nggak pernah istilahnya menawarkan diri gitu, knocking. Halo, Dre Bites, mau pakai jasa saya nggak? Gitu. Saya nggak, karena apa? Beda mungkin ya. Saya nggak bilang itu mereka salah, tidak. Itu cara mereka. Tapi coba dilihat deh, mereka yang menawarkan itu siapa dan seperti apa. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Kayak gitu, karena kita yang biasa yang profesional, yang pure profesional, menawarkan seperti itu agak sedikit, gimana ya, gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena kita udah tahu bahwa bukannya sombong, tidak. Tetapi kalau kita gitu, justru biasanya klien yang ilfil kan, kayak tadi ini mungkin kakak Ayam Kremes ini malah dia jadi aneh, kok ini orang nawarin ya, kayak gimana sih gitu. Nah, kita mungkin punya pemikiran kayak gitu. Tetapi nggak ada salahnya dilihat, siapa tahu pendapat saya salah loh. Lihat aja kalau yang bagus pakai. Perlu bayar apa enggak? Tadi yang saya katakan. Perlu bayar atau tidak, lihat.
kakak menganggap ini sebagai sebuah investasi, sebuah cost, kalau memang ini, apakah ini akan berguna atau tidak. Tapi satu hal begini, kadang-kadang kita berpikir, kalau kita belum coba penasaran kan? Ya, kenapa kita Betul. tidak coba? Kita coba, Yes. toh jangan sampai coba itu, pertanyaan saya, kalau kakak misalnya bayar nih, katakanlah bayar saya lah, bayar Big Tummy, ya, nggak berhasil misalnya, dikatakan tidak berhasil, apakah itu sampai bikin usaha kakak susah bangkrut? Kalau iya jangan pakai. Tetapi kalau istilah hanya untuk menjawab satu penasaran, why not kita coba? Ya. Karena kalau kita nggak mencoba, kita ya nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita mencoba, Yes. ada dua kemungkinan, nggak dapat apa-apa atau bisa dapat. Yes. Magic moment itu kan kita harus cari, momentum itu kita harus cari. Carinya itu lewat siapa kita nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi bijak-bijak ya kak, lihat siapa konten kreatornya, lihat bagaimana track recordnya. Yes. Nah kurang lebih kayak gitu bro. Thank you. Semoga menjawab ya dari ayam kremes _taupati. Yes, jadi benar banget tuh kata Broken, karena itu benar-benar harus dilihat lagi sama budgetnya dari ayam kremes taupati juga perlu disesuaikan juga ya mungkin ya. Kalau misalnya pengen endorse dari siapa, ternyata cash flow-nya lagi memang nggak ada ya, jangan dipaksain juga. Ya. Yes, oke. Nah, Broken, kita udah lumayan panjang, ternyata udah sejam lebih, bro. Dan Special weekend. yes, dan teman-teman masih semangat banget, luar biasa. Nah, bro, kalau dari aku sih satu pertanyaan lagi nih, bro. Kalau teman-teman masih ada yang mau nanya, mungkin boleh. Kalau Broken masih siap untuk menjawab. Nah, Broken, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman? Kan kita di tahun 2021 ini kan baru mulai nih, masih Januari nih, bro. Gimana sih supaya teman-teman itu bisa punya mindset? Kan kita dari tadi ngomongin mindset tuh, bro ya. Mindset untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih baru nih. Karena Broken kan udah mengalaminya nih. Mungkin Broken bisa cerita nih, karena kayak pakai topi, konten dari Big Tummy-nya juga udah benar-benar berbeda sekali. Nah, mungkin Broken bisa share lebih dalam ya soal mindset yang Broken pelajari itu. Oke, saya menyapa dulu ya bro. Ini ada Mbak Boleh. Yusniar menulis yang tulisannya selalu menginspirasi. Ada Bro Freddy Lucius, halo bro. Ada Dr. Erwin dari Surabaya, halo dokter. Wow. Jadi yang perlu kecantikan silakan ke Dr. Erwin, terjamin. Lalu ini ada Marin Blessing, Cici Maria ini di Bogor, salah satu pengusaha kuliner. Wow. Ya, yang justru terakhir-terakhir ini mengalami satu karena perubahan mindset, produk dia yang tadi dikatakan nggak jalan, sempat stuck, malah sekarang mau dipakai untuk eksklusif oleh beberapa perusahaan kalau saya nggak salah ingat. So it's kalau ngomong mindset itu gimana ya? Menurut saya itu salah satu yang sangat menentukan, bro. Yes. Kita ke depan mau seperti apa, itu semua balik lagi di mindset. Kalau kita ingat tadi di awal saya katakan, bagaimana kita menilai usaha kita. Kalau kita menganggap usaha kita kecil, ya jadilah kecil. Tapi kalau kita menganggap usaha kita besar, walaupun saat ini mungkin dianggapnya masih kecil, perusahaan usaha kita akan menjadi besar. Kenapa? Itu kan berbeda pada saat dari pola pikir, pola memandang, itu akan berbeda dari effort yang akan kita keluarkan. Ya. Ya kan? Betul. Nah, itu akan berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Yes. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ngomong mindset itu sangat menentukan, bro. Jadi yang tadi, banyak orang yang korban pandemi, korban PHK, whatever, berubah menjadi seorang pengusaha. Yuk, mindsetmu harus berubah dulu. Namanya pengusaha, ingat sekali lagi, namanya pengusaha adalah harus orang yang mengusahakan. Kalau enggak, jangan pernah mengatakan saya pengusaha. Kalau kita nggak berani mengusahakan, kadang-kadang gini, jadi saya terlepas kata berani. Antara mau atau berani itu berbeda, bro. Nah, seorang pengusaha kadang-kadang tuh harus berani. Bukan kadang-kadang. Yes. Boleh bilang orang yang gagal itu karena dia tidak berani mencoba, kan? Iya. Takut-takut, bro. Takut, gitu. Nah, nggak berani. Udah nggak berani, udah jatuh, merasa dunia runtuh.
Kayak gitu. Jadi Iya. kalau ngomong pengusaha, bagaimana kita maju ke depan, yuk teman-teman punya mental pemenang. Kalau lu Yes. jatuh 10 kali, bangkitnya 12 kali dong. Lu jatuh Iya. 15 kali, bangkitnya 20 kali dong. Nah, Yes. mental ini yang harus ada sih, bro. Untuk kalau Yes. kalau kita bilang mau maju ke depan, apapun itu, mau dia pengusaha, mau dia bilang sekarang dia karyawan atau apa, sekarang kalau kita ngomong ke depan, kita ke depan siapa yang bisa menentukan ke depan akan jadi apa, bro? Nggak Ya, pernah ada yang tahu, betul. bro. Kalau dulu pengusaha bisa bikin 3 years plan, 5 years plan, sekarang suruh tanya plan ke depan mau gimana, bingung. Bingung, Iya, bro. betul. Iya nggak? Betul. Nggak usah ngomong perusahaan besar, yang dagang di mall aja kemarin, PSBB jam 7 tutup, kelar lagi, bingung lagi gimana, gitu kan? Yes. Nggak boleh dine in, selesai lagi, bingung lagi gimana. Jadi menurut saya ini, sekarang ini kita ngomong perencanaan harus nggak? Yes, bikin. Tetapi yang paling penting adalah fighting spirit ini yang harus ada sih, bro. Ya. Fighting spirit. Dan percayalah, satu hal, saya mesti selalu, saya nggak tahu, ini yang harus saya mesti bagikan, saya rasa ke teman-teman, terlepas ini agama apapun, saya tidak berbicara tentang agama. Satu hal yang saya cuma ingat dan harus saya bagikan, teman-teman, Tuhan menciptakan setiap kita, siapapun itu, agama apapun, suku apapun, ras apapun. Tuhan nggak pernah iseng ciptain kita. Yes. Iseng, lagi nggak ada kerjaan, twing, jadi Ken. Nggak mungkin. Twing jadi Andreas, nggak mungkin. Yeah. Yes. Setiap kita Tuhan ciptakan karena Tuhan punya maksud, punya rencana. Iya. Setiap kita. Nah, teman-teman harus ingat itu. Jadi dalam kondisi gagal pun, ya, kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Nah, banyak orang, salahnya gini, bro. Mereka membandingkan diri dia dengan orang lain. Dan repotnya, yang dibandingkan adalah kelemahan dia dibandingkan dengan kelebihan orang. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga dia menganggap diri dia kecil banget. Sehingga yang dia setelah menganggap diri dia kecil, yang dia lihat, orang lain kok bisa berhasil, usaha gue gagal mulu. Karena dia menganggap diri dia itu. Dan dia fokus hanya pada kegagalan dan kegagalan yang ada. Yes. Padahal, kalau kita mau fokus dengan kelebihan kita, walaupun itu hanya kecil, saya katakan, ini baru saya dapat sih stat ini. Kalau kita fokus dengan kelebihan kita, kita akan tidak mau lihat orang lain, bahkan tidak mau lagi menjelek-jelekan orang lain, nggak pusing, ibaratnya. Gue fokus dengan kelebihan gue aja. Orang lain mau do apa, terserah. Gitu. Nah, kalau kita ngomong sedikit lebih dalam lagi, kita hidup bukan apa kata orang, bro. Yes, betul. Tapi kita hidup karena Tuhan katakan apa buat hidup kita. Yes. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi saya bilang, saya nggak berbicara ini agama apa, suku apa, whatever itu. Cuman saya mau ingatkan kepada teman-teman, yuk di hari-hari seperti ini, di hari-hari yang dikatakan dunia ini sedang bingung, negara bingung, perusahaan bingung, ingatlah, kita punya Tuhan yang mengerti awal dan akhirnya hidup kita mau kayak gimana. Yes. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu, dan itu unik. Jadi rencana Tuhan terhadap Bro Andreas sama terhadap saya pasti beda. Walaupun saya sama-sama istilahnya sekarang saya bikin usaha sandwich, atau Bro Andreas jadi seorang content creator, rencana Tuhan dan maksud Tuhan beda, goalnya beda. Yes. So teman-teman ingat banget, ingat itu, fokuslah pada kelebihan yang ada, syukurilah. Syukurilah itu. Karena menurut saya kelebihan kita yang walaupun itu kecil banget, itu adalah benih yang kalau kita syukuri dan kita tabur, kita pupuk, kita usahakan, itu akan jadi pohon yang besar dalam hidupmu. Yang pohon itu akan menghasilkan buah yang nanti engkau bisa nikmati dan engkau bisa bagikan kepada orang-orang. Wow. Keren. Itu, bro. Thank you banget, bro. Thank you. Aku jadi bener-bener keinget banget, bro. Kadang-kadang memang kita fokusnya tuh sama kelemahan terus. Yes. Itu, bro. Itu yang bikin kita ngedown sebenarnya. Identitas kita jadi rusak jadinya. Betul. Betul. Bro, malam ini sampai di Norwegia lu, bro. Ini ada Brother John C. Payung. Seorang direktur perusahaan air mineral atau air apa itu dari Norway. Dia di Norway. Kisah hidupnya juga luar biasa, bro. Wah, keren. Salam kenal, Bro John. Mungkin bisa diundang, bro, di acara Dre TV ini. Siap, thank you. Bro Ken, aku jadi keinget banget bahwa
memang Tuhan itu bikin kita nggak pernah iseng, dan dia punya rencana yang terbaik ya bro. Yes. Dia punya rencana yang terbaik, tapi kita sebagai ciptaannya, kita harus punya mental, punya sesuatu yang kita lakukan adalah yang terbaik juga, supaya kita bisa sampai ke tujuan yang telah dia buat bro, buat kita. Betul. Satu lagi bro, saya tambahin. Boleh bro. Orang yang melihat kelemahan, ini mendadak dapat nih bro. Orang yang melihat kelemahan dia, menurut saya adalah orang paling sombong. Ya, betul. Kenapa? Karena dia nganggap karena dia, hidup karena dia. Padahal dia lupa hidup karena Tuhan. Ya. So, orang yang fokus pada kelemahan, saya katakan malam hari ini adalah orang yang sombong. Dia lupa sama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup merubah hidup dia, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu atas hidupnya. Karena dia fokus pada kelemahan, dia anggap nggak ada Tuhan. Fokusnya pada kelemahan aja. Nah, itu yang malam ini saya mau tambahkan, dan itu jadi satu state buat saya pada malam hari ini. Wow, thank you so much, bro. Teman-teman, hopefully teman-teman dapat banyak banget nih dari Broken, tentang terutama soal mindset ya, teman-teman. Teman-teman tuh pemenang, teman-teman. Semua yang nonton Broken, Andres itu adalah pemenang. So, apapun keadaannya, apapun situasinya, itu nggak akan pernah merubah status kita, teman-teman. Kalau misalnya sandwich hari ini kurang laku, besok belum tentu, teman-teman. Yes. Karena itu tidak menandakan bahwa sandwich lu nggak enak, sandwich lu nggak laku. Bukan. Tapi itu hanya situasi sementara. Gitu. Yes, keren banget, bro. Dan kita itu, Tuhan pasti pengen kita yang terbaik, teman-teman. Yes. Ada kok Kelvin nih, bro. Owner dari Gado-Gado Boplo. Iya, salam kenal kok Kelvin Hartono. Yes, kok Kelvin, salam kenal. Oke, brother. Siap-siap. Thank you so much, brother, buat hari ini. Benar-benar terinspirasi. Hopefully juga Broken sehat terus. Amin, sama-sama. Bisa terus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Big Tami Culinary-nya juga bisa terus lebih berkembang lagi, bro. Perusahaan IT-nya juga sukses terus. Salam buat keluarga, bro. Yes. Betul. Nah, salam juga semua. Yes. Nah, teman-teman, live-nya bakal di-save dari sharing-sharing dari Broken ini. Teman-teman bisa nanti lihat lagi di feed-nya Dre Bite Sandwich. Oke, Broken, see you. Nanti mungkin next kita live bareng lagi ya, bro. Atur aja, bro. Siap, thank you so much. Oke, bro, take care, see you. bro. See you. God bless.